Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Trianita Sumorang dengan NIM 4243151033 kelas PIPA B24 Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman terong. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu terong atau nama ilmiahnya Solanum melagonum merupakan salah satu jenis sayuran yang perlu ditingkatkan karena memiliki banyak gizi, antara lain protein, karbohidrat, serat, zat besi, vitamin, dan kalsium. Tanaman ini juga mengandung phytonutrition atau natrium pada kulit terong ungu yang sangat berkhasiat untuk menutrisi salah satu organ terpenting tubuh kita, yaitu otak. Selain menutrisi otak, nasunin juga berguna untuk melindungi membran sel otak dari radikal bebas berbahaya. Nah, kita akan membahas tentang keanekaragaman terong di Indonesia, yaitu ada 5 jenis keanekaragamannya. Yang pertama, terong hijau, yang kedua terong ungu, yang ketiga terong putih, yang keempat terong telunjuk, yang kelima terong bulat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada terong hijau. Terong hijau merupakan salah satu sayuran yang memiliki warna hijau keputihan, daging putih dan biji kecil. Terong hijau merupakan salah satu jenis terong yang banyak dikonsumsi di Indonesia dan negara-negara lain. Terong hijau berasal dari daerah tropis dan subtropis dan biasanya tumbuh subur di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Cara menanam terong hijau tidak jauh berbeda dengan terong lainnya. Yang kedua ada terong ungu. Terong ungu adalah sayuran yang memiliki kulit berwarna ungu dan tekstur lembut. Terong ungu memiliki banyak manfaat kesehatan dan dapat diolah menjadi bagian makanan. Terong ungu merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis, tepatnya berasal dari negara-negara di Asia, India, dan Burma. Daerah penyebaran tanaman terong terkonsentrasi hanya pada beberapa wilayah saja, kemudian menyebar ke seluruh dunia, baik negara yang memiliki iklim panas atau tropis maupun negara yang memiliki iklim subtropis. Yang ketiga ada terong putih. Terong putih adalah jenis sayuran buah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia berwarna putih gading atau mengelap, tekstur tebal, daging buah lembut, rasanya lezat dan renyah, beragam bentuk seperti bulat, lonjong, dan ramping. Panjangnya rata-rata 7-25 cm. Terong putih merupakan tanaman yang berasal dari India dan Bangladesh dan telah dibudidayakan sejak zaman dahulu. Terong putih memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya mengandung potasium yang menyeimbangkan cairan tubuh, mengandung serat yang memperlancar sistem pencernaan, mengandung vitamin C, vitamin K, dan vitamin D, mencegah diabetes karena menurunkan gula darah yang berkelebihan, mencegah kanker karena mengandung zat tripsin yang bersifat antigel, mengandung antioksidan yang mengangkat radikal bebas. Terong putih banyak ditanam di Kalimantan dan Jawa Barat. Yang keempat ada terong telunjuk. Seperti yang kita tahu, seperti yang namanya terong telunjuk memiliki ciri fisik menyerupai telunjuk manusia. Terong telunjuk memiliki warna hijau muda, memiliki ukuran sedang dan diameter sekitar 2-3 cm dan panjang sekitar 8-10 cm. Terong ini memiliki daging buah lebih sedikit dibanding terong ungu. Yang kelima ada terong bulat. Terong bulat adalah sayuran yang memiliki bentuk bulat dan ukurannya kecil, serta sering disebut sebagai terong lalat. Terong bulat memiliki rasa yang sedikit manis dan tekstur yang renyah, sehingga sering dikonsumsi mentah sebagai lalapan. Terong buah juga bisa diolah menjadi berbagai masakan tradisional seperti sambal terong, sayur lodeh, atau tumis terong. Terong bulat mengandung banyak zat gizi seperti serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa manfaat terong bulat bagi kesehatan diantaranya menjaga tekanan darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mengatur detak jantung,
menjaga gula darah tetap stabil, menjaga kesehatan tulang, menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal, menyehatkan liver atau hati, menguatkan imunitas tubuh, meminimalkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker usus besar. Terong bulat juga dikenal sebagai terong gelat. Perbedaan terong endemik dengan terong lain. Nah, perbedaan terong endemik dengan terong lain terletak pada beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan genetika, adaptasi lingkungan, dan karakteristik morfologi. Tidak ada definisi tunggal yang membatasi terong endemik, karena status endemik itu sendiri bergantung pada lokasi geografis spesifik. Namun, secara umum kita dapat membandingkannya dengan terong yang bukan endemik sebagai berikut. Dilihat dari faktor genetikanya, terong endemik memiliki keberagaman genetik yang unik yang telah berfungsi secara alamiah di wilayah tertentu selama jangka waktu yang panjang. Ini berarti DNA-nya berbeda dari terong yang dibudidayakan secara luas atau terong yang berasal dari wilayah geografis lainnya. Perbedaan genetik ini menyebabkan variasi dalam sifat-sifat yang berbeda. Yang kedua ada adaptasi lingkungan. Terong endemik telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan spesifik di habitat asalnya. Ini termasuk toleransi terhadap iklim lokal, yaitu suhu, curah hujan, dan kelembapan, jenis tanah dan hama penyakit tertentu. Terong non-endemik memiliki kurang tahan terhadap kondisi tersebut. Misalnya, terong endemik di daerah kering memungkinkan memiliki sistem akar yang lebih dalam untuk mencari air, sementara terong dari daerah lembab mungkin lebih rentan terhadap penyakit akar. Yang ketiga ada karakteristik morfologinya. Meskipun variasi morfologi atau bentuk fisik bisa luas bahkan dalam satu spesies, terong endemik sering menunjukkan karakter fisik yang unik dibandingkan dengan kekerabatannya yang bukan endemik. Ini termasuk ukuran buah, bentuk, warna buah, ukuran tanaman, bentuk daun, dan sifat-sifat lainnya. Yang keempat, dilihat dari ketahanan terhadap hama dan penyakit. Karena adaptasi evolusionernya, terong endemik mungkin memiliki tanaman alami yang lebih tinggi terhadap hama dan penyakit lokal dibandingkan dengan varietas yang diperkenalkan dari tempat lain. Yang kelima, dilihat dari nilai konservasinya. Terong endemik memiliki nilai konservasi yang tinggi karena keberagaman genetiknya yang unik. Kehilangan terong endemik berarti hilangnya sumber daya genetik yang berharga yang dapat digunakan untuk pemulihan tanaman di masa depan untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, toleransi terhadap kondisi lingkungan yang keras, dan kualitas nutrisi. Selanjutnya kita akan beralih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dari keanekaragaman terong tersebut. Yang pertama ada faktor lingkungan. Ini meliputi faktor iklim, suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terong. Kondisi iklim yang berbeda akan menghasilkan variasi dalam ukuran bentuk, warna buah, dan kultivar tertentu lebih cocok untuk iklim tertentu. Yang kedua ada dipengaruhi karena jenis tanah. Jenis tanah, kandungan nutrisi, dan pH tanah mempengaruhi pertumbuhan dan hasil terong. Tanah yang subur dan kaya nutrisi akan menghasilkan terong yang lebih besar dan berkualitas baik. Yang selanjutnya, selain dipengaruhi faktor lingkungan, perbedaan keberagaman terong juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik ini bisa seleksi alam dan domestika. Proses domestika terong dari spesies liar telah menghasilkan variasi genetik yang signifikan. Seleksi oleh petani selama berabad-abad untuk karakteristik tertentu seperti buah, ukuran buah, warna, rasa, dan ketahanan terhadap hama penyakit telah membentuk keberagaman yang kita lihat saat ini. Terdapat banyak kultivar terong dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua ada mutasi genetik. Mutasi spontan dalam gen terong dapat menghasilkan variasi fenotip seperti perubahan warna kulit, bentuk buah, dan kandungan nutrisi. Mutasi ini dapat terjadi secara alami
atau diinduksi melalui teknik rekayasa genetik. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang keanekaragaman dari terong. Sekian dan terima kasih.